Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nulandari dengan NPM 224111042. Di sini saya dari kelas manajemen 22A. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Latar belakang dari komponen sistem informasi atau deskripsi dari materi tersebut yaitu diartikan sebagai komponen sistem informasi adalah bagian utama yang membentuk dan menjalankan sebuah sistem informasi yang bekerja bersama untuk mengelola data dan informasi dalam suatu organisasi. Setiap komponen memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung pengolahan informasi komunikasi serta pengambilan keputusan. Dan juga di sini terdapat ada kategorinya dari komponen sistem informasi, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Perangkat keras juga disebut sebagai bagian fisik dari sebuah sistem informasi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data. Ini juga mencakup berbagai peralatan seperti komputer, server, perangkat input atau output, dan media penyimpanan. Fungsi utama perangkat keras adalah sebagai alat untuk menjalankan program atau perangkat lunak dan juga dapat memfasilitasi interaksi pengguna dengan sistem yang ada. Yang pertama yaitu ada komputer dan server. Berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan menjalankan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi. Yang kedua yaitu ada perangkat input. Alat-alat seperti keyboard, mouse, scanner, dan sensor yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistemnya. Yang ketiga ada perangkat output, yaitu alat seperti monitor, printer, proyektor yang menampilkan hasil pemrosesan data. Yang keempat yaitu ada perangkat output. Perangkat outputnya itu ada seperti alat seperti monitor, printer, dan proyektor yang menampilkan hasil pemrosesan data. Yang keempat yaitu ada penyimpanan data. Media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan cloud storage yang digunakan untuk menyimpan data seperti permanen atau juga sementara. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Perangkat lunak dapat disimpulkan adalah sekumpulan instruksi atau program yang menjalankan fungsi tertentu dalam sistem informasi. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak bisa berfungsi secara efektif. Perangkat lunak dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan sistem manajemen basis data. Sistem operasi atau yang disebut dengan OS merupakan perangkat lunak dasar yang mengelola perangkat keras dan menyediakan platform sebagai aplikasi lain untuk berjalan seperti Windows, Linux, atau macOS. Yang kedua ada aplikasi pengolah data, yaitu program yang digunakan untuk memproses data seperti Microsoft Excel, SPSS, atau aplikasi spesifik seperti ERP, Enterprise Research Planning, yang membantu mengelola berbagai aspek bisnis. Yang ketiga yaitu ada sistem manajemen basis data DBMS, digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara struktur seperti MySQL, Oracle, and Microsoft SQL Server. Yang ketiga yaitu ada data. Data diartikan juga sebagai komponen utama dalam sistem informasi yang juga diolah menjadi informasi yang berguna. Data juga bisa berupa angka, teks, gambar, video, atau juga suara yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, data pelanggan, atau hasil survei. Data mentah yang dikumpulkan oleh sistem informasi perlu diolah agar dapat menjadi informasi yang bermakna dan juga mendukung pengambilan keputusan. Data mentahnya itu seperti informasi dasar yang belum diproses dan belum memberikan makna yang signifikan. Yaitu ada juga data yang diproses, diartikan sebagai informasi yang telah diolah sehingga memberikan nilai yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan analisis atau juga perencanaan. Yang ketiga yaitu ada manajemen data. Proses pengelolaan data meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan data agar tetap akurat, aman, dan mudah juga untuk diakses. Yang keempat yaitu ada brainware atau yang disebut dengan
otak manusia atau manusia atau pengguna brainware adalah elemen vital dalam sistem informasi karena mereka ini yang mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi serta informasi yang dihasilkan oleh sistem. Pengguna sistem informasi meliputi berbagai pihak seperti administrator, analisis, pengembang, dan penggunaan akhir yang menggunakan sistem untuk keperluan hari-hari. Yang pertama ada penggunaan akhir atau end user, orang yang menggunakan sistem untuk membantu pekerjaan mereka, misalnya karyawan, administrasi yang menggunakan sistem untuk memproses transaksi atau manajer menggunakan sistem untuk memantau kinerja bisnis. Yang kedua ada administrator sistem, orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang ketiga yaitu pengembang sistem, orang yang merancang, mengembangkan, dan memodifikasi perangkat lunak atau sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima yaitu ada prosedur. Prosedur dapat diartikan sebagai kumpulan aturan kebijakan atau langkah-langkah yang mengatur bagaimana sistem informasi digunakan. Dan juga di bawah, prosedur ini mengatur cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data dalam sistem informasi. Prosedur ini mengatur cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data dalam sistem informasi serta dapat memastikan bahwa data diperlukan dengan benar dan aman. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa sistem informasi bekerja secara efisien, aman, dan juga sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang pertama ada standar operasional. Prosedur ini mencakup pedoman tentang cara mengoperasikan sistem informasi, bagaimana data dimasukkan, diproses, dan juga disimpan. Yang kedua ada kebijakan keamanan, aturan mengenai bagaimana informasi harus dilindungi, seperti penggunaan kata sandi, enkripsi, dan autentikasi penggunaan untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga ada prosedur penggunaan data, langkah-langkah untuk memastikan bahwa data diolah dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation.